sebetulnya terbentuk sejak tahun 2020, di mana ketika itu saya mengumpulkan beberapa orang janda sebagai sebuah bentuk pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah di tahun 2021 itu kami bentuklah kelompok tani dengan SK dari lurah, di mana di sini tempat para ibu-ibu berkumpul untuk bertanam organik. Ternyata di sebuah perumahan itu mereka concern pengen banget gitu bertani. Harapannya yang paling utama sih bahwa ini tidak hanya sebatas kebun untuk ibu-ibu bersenang-senang gitu, tapi di sini bisa kita membangun usaha bersama. Panen ya, hari ini nanti ya kita panen kangkung. Oh iya, bener. Yang tanaman yang kering-keringnya dicabut-cabutin ya daun-daunnya, karena yang ini jadi lumayan bisa jadi fokus ke buahnya. Alhamdulillah sebentar lagi kita juga panen cabai tuh. Nah, cabai lagi mehong katanya ya. Biar kena sinar matahari. Itu nanti galonnya kita pakai untuk nanam itu ya. Galonnya. Kan ada benih yang belum di... Iya nggak apa-apa. Pagi ini kami dari kelompok tani Sukamaju Farm sedang melakukan kegiatan kerja bakti rutin. Jumlah kami semuanya 32 orang, tapi bergantian dalam berkegiatan karena mereka semua juga punya kewajiban-kewajiban di rumah dan di kantornya masing-masing. Poktan kami ini luasnya 92 meter. Ini diberikan oleh Bapak RW dan Bapak RT Fasos-Fasum perumahan kami. Yang awalnya mungkin bisa dilihat tanah ini sebetulnya luasnya sampai ke sana nih Fasos-Fasumnya. Cuma kami baru bisa mengelolanya 92 meter. Awalan ini seperti di sebelah, ini dipakai untuk warga untuk buang puing, buang sampah dan sebagainya ya. Sehingga membuat pemandangan tidak sedap gitu. Dan ketika ini kami bangun, alhamdulillah sampah-sampah yang biasanya dibuang oleh warga, sampah rumah tangga tapi tidak SOD ya, karena kalau sampah organik dapur kami memilahnya sendiri ada. Tapi kadang-kadang ada yang kasurnya udah nggak kepake, kursinya nggak kepake, dibuang ke sini, bahkan puing-puing bangunan rumah yang mereka bangun itu dibuang di sini gitu. Tapi sekarang dengan adanya kebun ini, alhamdulillah hal itu tidak dilakukan oleh warga. Tujuannya dibentuk kelompok tani itu supaya kita bisa bertanam bersama gitu. Karena kalau tidak berkelompok, mereka bersendiri-sendiri berbeda gitu rasanya ya. Dan ternyata itu terbukti gitu. Ketika mereka sudah bergabung berkelompok, mereka bertanam tidak seperti bertanam di rumah, karena kebanyakan dari mereka bertanamnya itu adalah tanaman-tanaman hias gitu. Tapi ketika mereka berkelompok di sini, kami bertanam sayuran organik. Dan ini yang kemudian membangkitkan kebersamaan mereka untuk terus yuk kita berkelompok terus untuk bertanam ini supaya gairah hidup dalam bertani itu semakin bertambah gitu. Dan ternyata itu terbukti.
Alhamdulillah pagi ini rencananya banyak banget yang dipanen. Ada kangkung, ada tomat, ada terong lalap, terong ungu. Alhamdulillah hari ini udah siap panen. Di sini kita metode bertanamnya organik semua ya Ibu-Ibu, karena demi kesehatan. Kita kan tahu kalau organik kan sehat ya, nggak ada bahan yang berbahaya. Jadi karena kita konsumsi buat sendiri, jadi kita organik semua. Jadi hasil penjualan panen kita nanti kita belikan bibit lagi buat nanem, terus kita belikan pupuk, media tanam. Kan kita kalau itu media tanam baru lagi, jadi kita campur lagi jadi baru gitu. Berhubung kita panen kangkungnya udah selesai, kita pindah ya Ibu-Ibu ke pohon terong. Ada terong ungu, ada terong lalap, yuk. Hari ini kita pindah ke panen terong. Yuk Ibu-Ibu, kita lanjut panen terong. Udah 3 kali ya kita panen terong ya. Dulu awalnya gede-gede banget, sekarang udah ya mulai mengecil dikit. Tapi tetap rasanya mantap. Kenapa memilih organik? Sebelumnya saya terutama ya sudah menggagas kebun hidroponik. Kebun hidroponik ini sasarannya adalah menengah ke atas dan harganya luar biasa ya. Tidak bisa kami pasarkan ke warung-warung secara umum. Dan terbertik memang ingin bikin kebun organik yang lebih murah meriah gitu. Cuman di lahan yang di Cilodong Farm hidroponik itu sudah habis, tidak ada lahan organik untuk bisa kita bertanam. Dan ternyata di sinilah cita-cita itu bisa terlaksana. Kenapa sih milihnya organik? Karena memang sayuran sehat itu adalah sayuran yang memang dikelola dengan sistem organik. Ya, di mana di dalamnya tidak ada pupuk kimia gitu. Nah, dari kebun ceria ini alhamdulillah itu terbangun kebun organik yang kita kelola bersama-sama gitu. Dan ternyata memang hasilnya menurut ibu-ibu yang pada pinter masak itu ya, beda rasa dari sayuran yang kita tanam ini, taste-nya gitu dengan sayur yang mereka beli di warung-warung yang biasa mereka beli. Rasanya itu memang beda kalau organik. Banyak ininya nih, apa namanya tuh, lumutnya banyak, jadi dia nggak tumbuh dengan maksimal. Jadi harus curiga kalau lihat ini pohonan kenapa lebih kecil dari yang lain. Curiganya adalah pasti ada yang mengganggu dia.
Kita sekarang berada di kebun Cilodong Hydroponic Farm. Kenapa dikatakan Cilodong Hydroponic Farm? Karena memang kebun ini spesial hanya bertanam sayuran hidroponik. Yang kami tanam itu diantaranya ini pokcoy, ada kangkung, ada bayam hijau. Kebun ini ada sejak tahun 2018. Jadi memang kelompok kami ini sebetulnya sudah lebih lama dari kelompok organik. Jadi kalau organik yang kemarin kita telusuri itu adalah kebun yang kedua setelah hidroponik, di mana saya sebagai penggagas bersama dengan beberapa teman-teman menginginkan ada sebuah pertanian yang memang terintegrasi. Ya, jadi ini kebun hidroponik alhamdulillah dikelola oleh beberapa ibu-ibu yang mereka adalah ibu-ibu pemberdaya. Pemberdayaan ekonomi yang mereka awalan tidak bisa menanam dengan metode hidroponik, tapi kemudian diajarkan oleh kami bagaimana cara metode bertanam hidroponik. Alhamdulillah mungkin karena passion mereka di sini dan ternyata berhasil ketika uji coba awal dulu di tahun 2020 ya, di tahun 2020. Karena bisa dan hasilnya sangat optimal sesuai dengan harapan kami, grade untuk bisa dijual, akhirnya ibu-ibu bergabung, berkelompok sebanyak 7 orang ibu-ibu pemberdaya yang mereka semua sudah tidak memiliki suami dan berharap bisa ada tambahan income dari pertanian ini. Saya bergabung semenjak tahun 2020 di Kampung Hidroponik Berdaya. Diajak sama Umi sih awalnya. Sebelumnya kan ada Umi ada pelatihan-pelatihan gitu, terus ada yang ngasih dana dari LMI. Jadi di ibu-ibu di sini diajak sama Umi. Alhamdulillah nambah-nambah penghasilan. Ya biar nggak tiap hari, ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kami ngambil hasilnya. Hasilnya ya, lumayan, sekali ngambil dapat 300, 400. Kalau 2 bulan tuh bisa sampai 600, 700. Kenapa saya, kalau teman-teman itu bahkan saudara saya menyampaikan, oh, lu mau amat sih kayak begitu gitu, panas-panasan, gerah-gerahan, keliling sana keliling sini gitu. Memang ada satu hal yang menjadi batas keprihatinan saya ya, ketika saya melihat, karena saya ini adalah seorang relawan dari sebuah dinas di Pemkot, di mana di dalamnya kegiatannya itu adalah ngurusin bagian bagaimana anak-anak yang terkena kekerasan dan juga para perempuan yang terkena kekerasan. Unitnya itu namanya unit PPA, UPTD PPA. PPA itu perlindungan kepada perempuan dan anak. Nah, kaitan dengan kenapa ide untuk membuat kebun pemberdayaan ekonomi dan sebagainya ini terjadi, karena saya melihat banyak para perempuan yang mereka sangat tidak berdaya. Ketika mereka mendapatkan kekerasan dari pasangannya, kemudian mereka selama ini hanya menjadi seorang yang menadah ya secara ekonomi kepada suaminya. Jadi ketika kekerasan itu muncul pada dirinya, itu dia tidak bisa menghindar dan tidak bisa lari dari kekerasan pasangannya gitu. Sehingga ketika kita advokasi pun gitu untuk supaya mereka bisa terlepas ya, itu pada akhirnya balik lagi gitu dengan alasan habisnya siapa yang ngasih makan saya, habisnya siapa yang membiayai anak-anak sekolah gitu. Nah, berangkat dari keprihatinan itu saya berharap bahwa dengan ibu-ibu yang saya masukkan ke dalam pemberdayaan ekonomi ini, mereka tidak akan mengalami hal kekerasan sebagai seorang perempuan ya, karena mereka sudah menjadi seorang janda, banyak intimidasi yang dirasakan ya dari lingkungannya, karena
predikatnya sebagai seorang janda, sehingga membuat pintunya itu agak sempit untuk mereka mencari nafkah gitu. Dan ini bisa membantu mereka di sela-sela waktu luang mereka ya, karena sebagian besar dari mereka itu ART ya, asisten rumah tangga. Jadi di sela-sela mereka sebelum bekerja ke majikannya, mereka bekerja di kebun dulu. Yang terlibat di Poktan Sukamaju Farm ini, kalau di kebun hidroponik itu semua para pemberdaya ekonomi ibu-ibu janda duafa ya. Nah kalau di sini yang terlibat di dalam kelompok Sukamaju Farm di kebun ceria dan kebun villa itu dari semua unsur masyarakat ya. Ada ibu rumah tangga yang memang tidak terlibat dengan lembaga sosial apapun, ada Pak RW, ada Pak RT, ada Bu RW-nya sebagai ketua PKK, ada Bu RT-nya sebagai anggota PKK, bahkan ada ketua majelis taklim, anggota majelis. Jadi beragam. Semua unsur masyarakat ternyata di sebuah perumahan itu mereka concern pengen banget gitu bertani. Dan ketika diajak itu semangat mau. Mungkin sudah jenuh kali ya dengan ritme kehidupan sehari-hari di mana jauh dari hal-hal yang natural gitu kali ya. Begitu diajak untuk yuk kita bertani, ayo gitu. Jadi dari sampah-sampah yang sudah kita pruning, dari gulma-gulma kita taruh di sini, kita buat pupuk kompos. Caranya mudah kok, kita tinggal masukkan sampah-sampah ke planter bag kompos. Ini sampah-sampah yang sudah dari kemarin. Lalu sekarang kita masukkan sampah-sampah yang baru. Lalu kita tutup. Ya, ini yang di bawah ya hasilnya yang sudah bisa kita pakai. Nih, untuk pupuk komposnya. Kenapa organik? Karena dari literasi-literasi yang saya baca, tanaman organik itu sehat, ya, sehat satu. Yang kedua, cara menanamnya mudah, ya. Dan yang ketiga, itu warisan para petani ya. Walaupun di sini ibu-ibu terlihatnya ibu-ibu kota gitu ya, ternyata mereka adalah sebagian besarnya keturunan dari para petani yang ternyata ketika mereka aplikasikan bertanam dengan metode organik itu ternyata lebih murah daripada dengan metode hidroponik. Kalau hidroponik itu kan instalasinya harus kita beli dengan harga yang mahal. Tapi kalau organik cukup dengan ladang yang ada yang bisa kita tanam. Bahkan pot-pot yang akan kita gunakan itu yang kita gunakan bisa dari barang-barang bekas berkualitas yang bisa kita gunakan untuk pot dan sebagainya. Ternyata warga tidak diam ya matanya melihat apa yang terjadi di Fasos Fasum ini.
ketika mereka lewat kemudian dibawa MLM ya, dari mulut ke mulut gitu, disampaikan bahwa di sini tuh jadi kebun loh, bagus loh gitu. Dan kemudian ternyata ada yang terinspirasi untuk boleh kali kalau halaman aku digituin ya gitu, daripada halaman aku tuh tidak berguna gitu, daripada halaman aku tuh kotor tidak terawat gitu. Dan ketika saya sampaikan kepada ibu-ibu, ibu-ibu setuju semuanya. Kebetulan ini kita di lahan Villa Pertiwi, kebetulan ini rumahnya Ibu Dian. Karena ada tanah yang kosong, beliau mempersilahkan kita untuk dimanfaatkan jadi kebun organik ya, gitu. Alhamdulillah ini pertama kali ini kita tanam di sini subur, alhamdulillah buahnya juga panen nih, kayaknya nanti panen besar ini kacangnya, timunnya. Jadi alhamdulillah ya berkah. Kalau tanaman organik ini kita bisa langsung makan, insya Allah sehat ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Rasanya manis, terus renyah gitu ya. Jadi maaf beda sama yang kita beli di pasar kan, itu karena enzimnya ya, jadi beda. Ya. Manfaatnya pertama yang paling utama itu adalah silaturahminya ya. Karena dengan berkumpulnya ternyata membuat semuanya jadinya seneng gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua edukasinya. Karena dengan berkumpul ternyata pengetahuan semakin bertambah. Termasuk diantaranya satu yang sedang kita mau fokusin adalah tentang ekobrik ya. Ekobrik itu memanfaatkan botol-botol lalu diisi-isi dengan plastik-plastik bekas agar botol-botol ekobrik ini nanti bisa kita buat untuk ya seperti guludan-guludan ya, bedeng-bedeng kalau ada yang menyebutnya itu ya. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membuat guludan dengan batu dan semen lagi. Terus kemudian manfaat yang berikutnya tentunya ekonomi ya, karena ternyata dari perputaran produksi pertanian yang sudah kita lakukan, penjualan yang kemudian juga dilakukan, ini menarik perhatian dari bapak-bapaknya gitu, bahwa ini bisa dikapitalisasi gitu untuk sebagai sebuah perusahaan khusus masalah pertanian gitu. Jadi sudah ada obrolan-obrolan untuk poktan ini maksudnya bisa kita kembangkan menjadi sebuah usaha bersama.